Ku balas dengan elegan kekejaman ibu mertua dan kakak ipar. Assalamualaikum sahabat bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Ra, panggilin bapak, Ra. Di depan ada kecelakaan. Suara ibuku terdengar di depan toko. Aku segera berlari ke kamar bapak yang sedang beristirahat. Pak, bangun pak. Di depan ada kecelakaan, kataku dengan lirih sambil mengguncangkan bahunya dengan pelan. Bapak terbangun dengan kaget. Innalillahi, di mana, Ra? Tanyanya sambil bangkit dari tempat tidur. Di depan, Pak. Ayo kita ke sana, ajakku. Siang itu, suasana di depan toko milik ibuku terasa begitu menegangkan. Sebuah mobil mewah melaju tak terkendali dari arah atas dan menabrak truk pasir yang sedang terparkir di pinggir jalan. Suara tabrakan keras menggemparkan seluruh kampung, membuat warga segera berkumpul di sekitar lokasi kejadian. Orang-orang berdiri dengan wajah cemas dan penasaran. Aku dan bapak cepat-cepat mendekati mobil yang ringsek di bagian depannya. Asap tipis mengepul dari kap mesin. Namun beruntungnya, pria di dalam mobil itu tidak mengalami luka yang serius. Airbag mobilnya menyelamatkan nyawanya. Meski wajahnya terlihat pucat dan masih syok, kakinya terkilir, dan ia nampak kesulitan untuk berdiri. Pak, tolong bantu saya, Pak. Suaranya lirih, hampir tak terdengar di antara kebisingan orang-orang. Bapak segera membantunya keluar dari mobil, sementara aku meraih lengannya untuk menopang tubuhnya yang lemas. Sini mas, kita bawa ke rumah, kata bapak sambil menuntunnya dengan hati-hati. Aku mengikuti langkah mereka dengan cemas, memastikan pria itu tidak terjatuh. Begitu sampai di rumah, aku membantunya duduk di kursi panjang di ruang tamu. Keringat mengucur deras dari dahinya. Meski wajahnya tetap tampan meskipun sedikit kusut karena insiden barusan. Tanpa pikir panjang, aku segera mengambil segelas air dari dapur. Minum dulu mas, biar tenang, kataku sambil menyodorkan gelas air ke tangannya yang sedikit gemetar. Ia menerima gelas itu dengan anggukan kecil, kemudian meneguknya perlahan. Bapakku yang sudah mengerti situasi langsung memanggil Pak Karim, tukang pijat yang tinggal tidak jauh dari rumah. Tenang saja ya mas, biar nanti kakinya dipijat sama orang yang bisa mengurus hal seperti ini, kata bapakku menenangkan. Pria itu, meski masih terlihat agak syok, menatap kami dengan tatapan terima kasih. Terima kasih ya pak, mbak, ujarnya dengan suara pelan, meski sedikit terguncang. Setelah suasana sedikit tenang dan kondisi pria itu membaik, bapakku mencoba mengajaknya berbincang dan menanyakan kronologi kecelakaan yang baru saja terjadi. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Nizam Putrawijaya, seorang pembisnis muda yang sedang melihat potensi kampung kami untuk mengembangkan usahanya. Meski raut wajahnya masih sedikit pucat, ia nampak lebih tenang saat mulai bercerita. Tadi saya dari kota, mau survei lahan untuk proyek baru, kata Nizam. Tapi saya tidak tahu medan di desa ini. Tiba-tiba, sebuah motor muncul dari arah berlawanan, dan saya terpaksa banting setir. Naasnya, rem mobil saya tidak berfungsi. Bapak mengangguk mendengarkan dengan serius. Mobil seperti itu pasti dicek rutin kan? Iya pak, jawab Nizam, sambil menyeka keringat di dahinya. Itu yang aneh pak, saya selalu memastikan mobil saya dalam kondisi yang baik. Tapi hari ini hampir saja saya celaka. Meskipun kejadian itu hampir merenggut nyawanya, Nizam merasa bersyukur masih bisa selamat. Terima kasih sekali lagi ya sudah membantu saya. Kalau tidak, saya mungkin masih terjebak di dalam mobil itu. Jangan pikirkan lagi ya Mas Nizam, jawab bapakku dengan ramah. Yang terpenting sekarang, Mas Nizam bisa selamat. Mas Nizam tunggu saja di sini. Anak buah Mas Nizam lagi kesini kan? Iya pak, mereka sudah di jalan, jawabnya. Sambil menunggu anak buahnya tiba,
Aku mencoba menjadi tuan rumah yang baik. Meski awalnya canggung, karena bapak sedang menjemput Pak Karim, tukang pijat langganan kami. Aku berusaha berbincang dengan Nizam. Sebagai gadis desa yang sangat sederhana, aku merasa bahwa aku dan Nizam jauh berbeda. Karena itu aku tak banyak menunjukkan apapun padanya. Nizam di sisi lain, meskipun jelas berasal dari kalangan berada, sama sekali tidak nampak sombong. Dari penampilannya saja sudah terlihat dia pembisnis yang kaya raya. Tapi dia begitu rendah hati. Hal ini membuatku semakin nyaman berbicara dengannya. Aku terkejut saat tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, tersenyum tipis dan bertanya, iya, aku kan belum tahu namamu." Aku agak malu, tapi segera menjawab, "Namaku Naura Himaya, Mas." "Panggil saja Naura." "Naura, terima kasih ya. Kamu sudah banyak membantu aku tadi," katanya sambil tersenyum tulus. "Iya Mas, sama-sama," jawabku sedikit canggung. "Aku ke depan dulu ya Mas, mau bantu ibu. Mas Nizam istirahat saja dulu." Aku segera beranjak ke depan, meskipun hatiku masih sedikit berdebar karena interaksi tadi. Ada sesuatu tentang Nizam yang membuatku merasa berbeda. Meski baru bertemu, rasanya seolah kami sudah mengenal lebih lama. Sejak kejadian kecelakaan itu, Nizam mulai sering datang ke kampung kami. Awalnya hanya untuk urusan pekerjaan, namun entah bagaimana, dia selalu menyempatkan mampir ke toko kami. Setiap kali datang, dia selalu menyapa ramah dan mengajakku berbincang. Obrolan kami seringkali dimulai dengan hal-hal ringan tentang pekerjaan atau kampung ini. Tapi lama-kelamaan, pembicaraan kami menjadi lebih dalam dan personal. "Aku senang berada di sini, Naura," katanya suatu sore ketika kami duduk di depan toko sambil menunggu hujan reda. "Kampung ini tenang, tidak seperti kota yang selalu sibuk dan bising." Aku tersenyum, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. "Iya, di sini memang jauh dari hiruk-pikuk kota, Mas. Orang-orangnya juga ramah." Kedekatan kami tumbuh perlahan namun pasti. Setiap kali dia berkunjung, hatiku selalu berdebar-debar. Setelah hampir 3 bulan saling mengenal, Nizam dan aku tak hanya sekedar berteman. Kami sering bertemu, berbincang, dan meski belum terucap dengan jelas, kami seperti sepasang kekasih yang sedang menikmati masa-masa indahnya. Hingga akhirnya, pada suatu sore yang tak pernah aku lupakan, Nizam tiba-tiba berkata dengan nada serius, "Naura, aku rasa ini sudah waktunya aku bicara serius. Aku mencintaimu, Naura, dan aku ingin menikahimu." Jantungku berdegup kencang saat mendengar kata-kata itu. Semuanya terasa begitu cepat. Namun sejujurnya, aku juga merasakan hal yang sama. Setelah Nisa menyampaikan niatnya untuk menikahiku, tantangan berat datang dari keluarganya, terutama dari ibu tirinya, Bu Widya. Sejak ayah kandung Nizam, Pak Wijaya, meninggal dunia setahun yang lalu karena serangan jantung, hubungan keluarga di rumah besar itu berubah menjadi lebih dingin. Ayah Nizam adalah seorang pembisnis sukses, dan kepergiannya membuat Nizam benar-benar terpuruk. 5 tahun sebelumnya, Nizam sudah kehilangan ibunya karena penyakit mematikan yang perlahan menggerogoti kesehatan wanita yang ia cintai. Kepergian kedua orang tuanya dalam waktu yang sangat singkat membuat Nizam semakin merasa kesepian. Untuk mengisi kekosongan hati setelah kematian istri pertamanya, Pak Wijaya memutuskan menikah dengan Bu Widya, seorang janda beranak 1. Sejak saat itu, Nizam terpaksa menerima kenyataan bahwa rumah yang dulu hangat kini diisi oleh orang-orang yang tidak ia kenal baik. Setelah Pak Wijaya meninggal dunia, konflik dalam keluarga mulai terlihat saat wasiat Pak Wijaya dibacakan. Sebagian besar kekayaan, yaitu 80%, diwariskan kepada Nizam, sedangkan Bu Widya hanya mendapatkan 20%. Ini membuat Bu Widya dan Mila tidak terima. Apalagi mereka memang sejak awal ingin menguasai seluruh kekayaan mendiang Pak Wijaya. Mereka mulai merencanakan berbagai cara untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Ketika Nizam mengungkapkan niatnya untuk menikahiku, seorang gadis desa yang tidak memiliki status atau kekayaan, Bu Widya dan Mila langsung menentang keras. "Apa-apaan kamu, Nizam? Gadis desa seperti dia tidak pantas menjadi istrimu." Bu Widya menatap Nizam dengan tajam.
penuh kebencian yang terselubung di balik suara yang lembut. "Dia itu hanya mengincar harta kita, Nizam," tambah Mila, sambil melipat tangan di dadanya, berusaha meyakinkan adik tirinya itu. Namun Nizam tetap teguh dengan keputusannya. Ia tahu bahwa aku tidak seperti yang dituduhkan oleh ibu dan kakak tirinya. "Aku tahu apa yang aku lakukan. Naura itu bukan orang yang seperti itu," jawab Nizam dengan tegas. "Aku mencintainya dan akan menikahinya." Meskipun berbagai tekanan dari Bu Widya dan Mila terus datang, Nizam tidak tergoyahkan. Dia tahu bahwa mereka hanya khawatir aku akan mengganggu rencana mereka untuk menguasai harta yang sekarang dipegang oleh Nizam. Baginya, pernikahan kami adalah tentang cinta dan masa depan, bukan soal harta. Pernikahan kami akhirnya terlaksanakan dengan sederhana di desa. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman yang hadir. Meskipun tanpa kemewahan, aku merasa bahagia karena cinta di antara kami jauh lebih berarti daripada pesta besar. Setelah pernikahan itu, aku pindah ke rumah besar milik Nizam di kota, tempat dia tinggal bersama Bu Widya dan Mila. Awalnya, aku berpikir segalanya akan baik-baik saja. Tetapi ternyata, kehidupan baruku di rumah itu jauh dari kata bahagia. Setiap kali Nizam tidak ada di rumah, Bu Widya dan Mila berubah menjadi mimpi buruk. Mereka memperlakukan aku dengan sangat buruk, menghina dan merendahkanku di setiap kesempatan. "Dasar gadis kampung, gak pantas jadi istrinya Nizam," seringkali Mila berkata sinis saat dia melihatku sedang bekerja di dapur. "Kamu itu cuma numpang hidup di sini kan? Jangan sok merasa nyaman deh di sini, Naura," kata Bu Widya dengan nada tajam suatu hari. "Kamu itu tidak punya tempat di keluarga ini. Cepat atau lambat, Nizam akan sadar kalau kamu tidak lebih dari beban." Setiap hari, mereka membuatku merasa seolah-olah aku tak berharga. Mereka tidak segan-segan menghina latar belakang keluargaku dan asal-usulku yang sederhana. Seringkali, Bu Widya dengan sengaja membuatku bekerja keras di rumah. Bahkan tugas-tugas yang biasanya tidak pernah aku lakukan di desa, semua ini dilakukan untuk membuatku menyerah dan meninggalkan Nizam. Namun aku bertahan, bukan karena aku tak punya pilihan lain, tetapi karena aku mencintai Nizam dengan tulus. Aku tahu dia juga mencintaiku, dan itu memberikan kekuatan untuk tetap bertahan, meski setiap hari terasa seperti neraka. Suatu malam, saat Nizam pulang larut karena urusan bisnisnya, dia mendapati aku duduk di sudut kamar dengan wajah yang nampak lelah. "Kamu baik-baik saja kan, Naura?" tanyanya dengan nada khawatir. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaan sedih dan beban yang selama ini kutanggung. "Aku baik-baik saja kok, Mas. Cuma sedikit capek. Aku ingin sekali menceritakan semua perlakuan buruk Bu Widya dan Mila kepada aku. Tapi aku takut jika aku melakukan itu, semuanya akan semakin rumit. Nizam pasti akan marah dan mungkin akan membuat hubungan keluarganya semakin buruk. Maka aku memilih untuk diam dan terus berharap bahwa suatu hari nanti ada keajaiban yang akan menyelamatkanku dari penderitaan ini." Waktu terus berjalan, dan meskipun berat, aku berusaha tetap tegar di hadapan Nizam. Setiap kali dia bertanya tentang keadaan di rumah, aku selalu menjawab dengan senyuman. "Semuanya baik-baik saja kok, Mas." Padahal, jauh di dalam hatiku, aku merasa terperangkap dalam situasi yang sulit. Setelah hampir setahun bersama, hari itu adalah salah satu hari yang terburuk dalam hidupku. Pagi yang awalnya nampak biasa-biasa saja, berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Kabar tragis itu datang secara tiba-tiba. Nizam, suamiku, mengalami kecelakaan fatal saat sedang dalam perjalanan bisnis. Aku seperti kehilangan seluruh dunia dalam sekejap. Hatiku hancur, dan jiwaku terasa kosong. Di rumah, suasana berkabung mulai terasa ketika jenazah Nizam dibawa pulang. Aku berusaha menguatkan diriku di hadapan orang-orang yang datang untuk memberikan belasungkawa. Namun dalam hatiku, perasaan kehilangan itu begitu dalam sehingga sulit aku terima. Pria yang menjadi sandaranku, yang berjanji untuk selalu melindungiku, kini telah tiada. Aku masih ingat terakhir kali kami berbicara, beberapa jam sebelum dia pergi untuk perjalanan bisnisnya. "Aku akan segera pulang, Naura. Jaga diri kamu baik-baik ya,"
Suaranya terdengar hangat, seperti biasa. Aku tak pernah menyangka bahwa itu adalah kata-kata terakhir yang akan kudengar darinya. Hari-hari setelah kepergian Nizam, terasa seperti bayang-bayang gelap. Tidak hanya kehilangan suamiku, tetapi juga kehidupan yang selama ini kami bangun bersama. Namun kesedihanku belum seberapa dibandingkan dengan kenyataan mengerikan yang mulai terungkap setelah kematian Nizam. Bu Widya dan Mila, yang selama ini telah bersikap dingin dan licik, mulai menjalankan rencana jahat mereka. Bu Widya yang selama ini hanya menunggu kesempatan, akhirnya memanfaatkan situasi ini. Dengan cerdiknya, dia memanipulasi dokumen warisan yang seharusnya dimiliki olehku sebagai istri sah Nizam. Tanpa sepengetahuanku, dia telah merencanakan strategi licik untuk memastikan bahwa seluruh harta kekayaan Nizam jatuh ke tangannya. Segala urusan hukum dikuasainya dengan mudah. Karena dia sudah lama mengatur rencana ini, Bu Widya menyembunyikan semua dokumen penting dan memberikan versi yang berbeda kepada pengacara dan notaris yang menangani kasus ini. Warisan Nizam sudah diurus, Naura. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Semuanya sudah selesai dengan keinginan almarhum, katanya dengan nada sinis suatu hari setelah kematian Nizam. Pada saat itu, aku terlalu terpuruk untuk mempertanyakan apapun. Pikiranku masih dipenuhi dengan kesedihan, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk menentang perkataan mereka, apalagi soal warisan. Yang ku tahu, Nizam selalu berjanji bahwa aku akan menjadi bagian dari segala yang dia miliki. Tetapi sekarang, semuanya terasa jauh dari jangkauanku. Bu Widya memanipulasi situasi dengan sempurna, dan aku seperti terjebak dalam permainan yang sudah mereka rencanakan sejak awal. Tak butuh waktu lama sebelum akhirnya Bu Widya dan Mila mengusirku dari rumah mewah yang dulu kuanggap sebagai tempat perlindunganku. Sekarang kamu tidak punya hak tinggal di sini, Naura. Rumah ini bukan milikmu lagi, ujar Mila dengan nada penuh kemenangan. Mereka menganggapku sebagai ancaman, gadis desa yang dianggapnya tidak pantas mendapatkan warisan Nizam. Mereka mengusirku pergi, membawa hanya beberapa barang pribadiku. Perasaan terhina, terluka dan kehilangan berkecamuk dalam diriku. Aku tidak punya pilihan lain selain kembali ke desaku dengan hati yang hancur. Semua yang pernah kumiliki, suamiku, rumahku, kehidupanku, kini telah hilang. Aku kembali di tempat di mana semuanya bermula. Tapi kali ini dengan rasa sakit yang jauh lebih mendalam. Setibanya aku di desa, langkahku terasa berat saat aku melewati jalanan yang pernah kulalui bersama Nizam. Kehidupan yang dulu penuh dengan harapan, kini berubah menjadi bayangan kelam. Di desa, aku tak hanya memiliki kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan dengan kasih sayangnya yang tulus. Meskipun aku tahu, dia juga merasa sakit melihat keadaanku. Kamu harus kuat ya, Naura. Kehidupan tidak selalu berjalan dengan sesuai rencana kita, tapi kamu harus tetap berdiri, kata ibuku sambil memelukku dengan erat. Aku mulai mencoba bangkit, meskipun masih sulit bagiku untuk menerima semua yang telah terjadi. Meskipun aku kembali ke desa, rasa sakit kehilangan Nizam terus menghantui setiap langkahku. Di toko kecil ibuku, aku mulai bekerja lagi, tetapi rasanya kosong. Setiap harinya aku bertanya-tanya, mengapa hidup ini begitu tidak adil? Aku yang dulu merasa bahagia dengan pernikahanku, kini hanya bisa mengingat kenangan bersama Nizam dengan air mata. Hari demi hari berlalu, kehidupanku di desa perlahan mulai stabil. Meskipun bayangan kehilangan Nizam dan perlakuan buruk Bu Widya serta Mila masih menghantuiku. Sementara aku bekerja membantu ibuku di toko kecil kami, aku tak pernah menyangka bahwa ketenangan yang mulai kuraih akan segera terusik oleh kabar mengejutkan yang dibawa oleh seorang pria asing yang datang ke rumahku. Suatu sore, seorang pria berusia parubaya berpakaian rapi datang ke rumahku. Wajahnya tegas namun ramah, dan ia mengenalkan diri sebagai Pak Dharma, seorang pengacara yang pernah bekerja dengan Nizam. Aku merasa gugup, tak tahu apa yang akan dikatakannya. Setelah menguyuhkan teh hangat, aku pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Bu Naura,
Saya membawa kabar penting untuk Anda, Bu, kata Pak Dharma, membuka percakapan dengan nada serius. Sebelum Pak Nizam meninggal dunia, ia sempat membuat surat wasiat dan di dalamnya ia menegaskan bahwa seluruh hartanya termasuk rumah dan perusahaannya diwariskan kepada Anda sebagai istrinya yang sah. Jantungku seakan berhenti sejenak. Apa maksud Bapak? Bukankah Bu Widya dan Mila sudah mengurus warisan itu? Mereka mengatakan semua harta Nizam jatuh ke tangan mereka, Pak. Pak Dharma menggeleng sambil membuka sebuah map coklat tebal dari tasnya. Mereka memang mencoba memanipulasi dokumen, tapi surat wasiat yang asli ada di tangan saya, Bu. Pak Nizam sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, karena dia tahu ada resiko bahwa keluarganya mungkin akan berusaha mengambil alih harta itu. Dan sesuai hukum, Andalah pewaris sah seluruh kekayaannya. Tanganku gemetar saat menerima salinan surat wasiat itu. Perasaan campur aduk menyelimuti pikiranku, antara lega, syok, dan bahkan sedikit bingung. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Nizam telah menyiapkan ini semua, bahkan di tengah perjalanan hidup kami yang begitu penuh dengan tekanan dari keluarganya. Ibu Naura memiliki hak penuh atas seluruh aset yang ditinggalkan oleh Pak Nizam, termasuk rumah di kota yang sekarang ditempati oleh Bu Widya dan Mila. Lanjut Pak Dharma, jika Anda ingin, Anda bisa mengusir mereka dari rumah itu, karena secara hukum, rumah tersebut adalah milik Anda, Bu. Aku terdiam cukup lama, memikirkan pilihan yang kupegang sekarang. Di satu sisi, aku sangat terluka dengan perlakuan mereka terhadapku, terlebih setelah kematian Nizam. Namun di sisi lain, hatiku merasa kasihan, meskipun Bu Widya dan Mila telah memperlakukanku dengan kejam. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka juga kehilangan seseorang yang penting dalam hidup mereka. Rasa belas kasihan menghalangi niatku untuk langsung bertindak keras. Aku tidak akan mengusir mereka, Pak, kataku dengan suara pelan, namun tegas. Biarkan saja mereka tetap tinggal di rumah itu. Aku tidak ingin menambah kebencian. Meskipun hubungan kami tidak baik, mereka masih bagian dari keluarga Nizam, Pak. Pak Dharma terkejut dengan jawabanku, namun ia mengangguk. Keputusan yang bijaksana, Bu Naura. Namun, saya tetap menyarankan Anda untuk berhati-hati. Bu Widya dan Mila tidak akan tinggal diam, terutama setelah mengetahui bahwa seluruh harta Pak Nizam jatuh ke tangan Anda. Setelah Pak Dharma pergi, aku mulai merenungi semua yang telah terjadi. Kehidupan memang telah berbalik arah, tetapi aku bertekad untuk menjaga warisan Nizam dengan baik, seperti yang dia inginkan. Aku harus melangkah maju dan menjadi pribadi yang lebih kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk menghormati cinta yang telah kami bangun bersama. Yang tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk Bu Widya dan Mila, adalah bahwa aku sebenarnya bukanlah gadis desa yang sederhana, seperti yang mereka kira. Sebelum menikah dengan Nizam, aku adalah seorang lulusan terbaik dari universitas ternama di kota. Dengan gelar di bidang hukum dan manajemen, aku memiliki karir yang cemerlang di depanku. Namun karena alasan pribadi dan tanggung jawab terhadap keluargaku di desa, aku memilih untuk meninggalkan kehidupan kota dan kembali membantu orang tuaku di desa. Ketika bertemu dengan Nizam, aku menyembunyikan latar belakang akademisku, karena aku ingin dia mencintaiku sebagai Naura, gadis sederhana dari desa. Aku ingin dicintai dengan tulus, dan Nizam memang mencintaiku dengan tulus. Namun sekarang, semuanya telah berubah. Pengetahuan dan kecerdasan yang selama ini kusimpan, diam-diam mulai kubuka sedikit demi sedikit. Aku memutuskan untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Nizam, belajar mengelola bisnisnya, dan memastikan bahwa warisannya tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Bu Widya dan Mila mungkin melihatku sebagai gadis desa yang lemah, tetapi kenyataannya mereka tidak tahu siapa aku yang sebenarnya. Perlahan-lahan, mereka mulai merasakan ancaman yang datang dari diriku. Bu Widya dan Mila masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa seluruh harta Nizam jatuh ke tanganku. Meskipun aku memberi mereka izin untuk tinggal di rumah mewah itu, meskipun aku memberi mereka izin untuk tinggal di rumah mewah Nizam, keputusan itu justru membuat mereka semakin geram. Dalam benak mereka, aku hanyalah seorang gadis desa yang tak layak mendapatkan kekayaan sebesar itu. Sementara mereka, yang merasa lebih berhak, terjebak dalam ketidakpuasan dan amarah yang terus membara. Di dalam kamar yang tertutup, Bu Widya dan Mila duduk bersama,
Wajah mereka penuh dengan kebencian. "Aku tidak akan membiarkan gadis desa itu mengambil alih semua ini," ujar Bu Widya dengan nada dingin dan tegas. "Kita harus mencari cara untuk membuatnya jatuh. Dan kali ini, kita tidak boleh gagal." Mila mengangguk setuju. Matanya menyala penuh dendam. "Kita harus menjebaknya, Bu. Naura itu terlalu percaya diri. Dia pikir dia menang, tapi kita akan membuatnya kehilangan segalanya, Bu." Setelah diskusi panjang, mereka menyusun rencana yang sangat licik. Kali ini, mereka tidak hanya ingin merebut kembali kekayaan Nizam, tetapi juga menghancurkan hidupku sepenuhnya. Mereka sepakat untuk menggunakan jebakan yang memanfaatkan emosiku, membuatku jatuh cinta kepada pria yang sengaja mereka kirimkan untuk merampas semua yang kumiliki. Bu Widya dan Mila merekrut seorang pria bernama Raihan, seorang pria tampan dengan pesona yang tak terbantahkan. Raihan, meskipun nampak sopan dan baik hati, sebenarnya memiliki sejarah kelam sebagai penipu ulung yang sering memanfaatkan wanita kaya untuk keuntungan pribadi. Dia direkrut oleh Bu Widya untuk merayuku, membuatku dekat dengannya, dan akhirnya menikahiku dengan tujuan untuk menguasai kekayaanku. Setelah pernikahan itu, mereka berencana agar Raihan menceraikanku dan mengambil seluruh hartaku. Sebuah rencana busuk yang memang sudah mereka siapkan demi mendapatkan harta yang mereka inginkan. Beberapa hari kemudian, Raihan mulai memasuki kehidupanku perlahan-lahan. Bu Widya memperkenalkannya sebagai teman lama keluarga yang memiliki ketertarikan padaku. Awalnya, aku sangat berhati-hati, terutama karena masih terbayang akan kehilangan Nizam. Aku belum siap membuka hati untuk siapapun, apalagi untuk seseorang yang muncul begitu tiba-tiba. Namun Raihan tahu persis bagaimana caranya mendekati wanita seperti aku. Ia tampil sempurna, selalu penuh perhatian, memberikan dukungan emosional, dan selalu ada di saat-saat yang sulit. Setiap kali aku merasa terpuruk, Raihan hadir dengan kata-kata yang menenangkan. Lambat laun, aku mulai melunak dan percaya pada ketulusannya. Selama beberapa bulan, Raihan terus melancarkan pesonanya. Dia tahu betul bagaimana cara menyesuaikan dirinya dengan kebutuhanku, memahami kesedihanku setelah kehilangan Nizam, dan menawarkan diri sebagai pelipur lara yang kubutuhkan. Setiap kali kami bertemu, dia selalu memperlihatkan sisi lembutnya dan perhatian yang membuatku merasa dihargai. Raihan dengan senyum manisnya berhasil menyingkirkan keraguan yang sempat kurasakan di awal perkenalan kami. Meskipun begitu, hatiku masih diselimuti kebimbangan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak benar, tetapi aku tidak bisa menolak kenyamanan yang mulai kutemukan dalam kehadiran Raihan. Suatu malam, saat bulan purnama memantul di atas danau, Raihan dengan penuh perasaan menggenggam tanganku dan berkata, "Naura, aku tahu kau masih berduka, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu, untuk apapun yang kau butuhkan. Aku mencintaimu, Naura." Pernyataan itu membuatku terdiam. Aku tidak pernah menduga bahwa Raihan akan mengungkapkan perasaannya secepat ini. Namun melihat ketulusannya yang terlihat jelas di wajahnya, aku mulai percaya bahwa mungkin setelah semua yang terjadi, aku bisa menemukan kebahagiaan lagi. Namun di balik senyum manis dan rayuannya, hati Raihan mulai goyah. Selama ia menjalankan rencana jahat ini, dia tidak bisa menolak kenyataan bahwa aku berbeda dari yang ia bayangkan. Aku yang ia coba permainkan adalah seorang wanita yang kuat, berpendirian, dan memiliki hati yang penuh kebaikan. Sikapku yang tenang dan tulus tanpa pamrih membuat Raihan mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Rasa bersalah. Malam demi malam, Raihan terjebak dalam dilema. Rencana yang awalnya ia anggap hanya sebagai pekerjaan kotor biasa, kini terasa jauh lebih sulit karena perasaannya terhadapku. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang sedang ia lakukan adalah salah. Dan semakin lama, semakin berat baginya untuk menjalankan bagian akhir dari rencana Bu Widya dan Mila. Akhirnya, pada suatu malam ketika kami sedang berbincang santai di taman belakang, Raihan tak bisa lagi menahan bebannya. Dengan suara berat, ia berkata, "Naura, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu." Aku menatapnya dengan penuh tanya. Raihan terlihat gelisah,
sangat berbeda dari biasanya. "Apa maksudmu, Rehan?" tanyaku, tak menyangka bahwa percakapan kami akan berubah serius. Rehan menghela nafas panjang. Wajahnya terlihat penuh dengan penyesalan. Aku telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Aku tidak datang ke dalam kehidupanmu secara kebetulan. Aku di sini karena rencana jahat Bu Widya dan Mila. Mereka memintaku untuk mendekatimu, membuatmu jatuh cinta, lalu menikahimu untuk mengambil alih kekayaanmu. Aku tertegun. Rasanya seperti dunia runtuh di sekelilingku. Aku tahu ini sulit dipercaya, Naura. Tapi aku tidak bisa melanjutkan kebohongan ini. Seiring berjalannya waktu, aku melihat kebaikanmu, ketulusanmu, dan aku tidak bisa melanjutkan rencana ini. Aku telah jatuh cinta padamu, Naura. Sungguh, aku merasa sangat bersalah. Setelah pengakuan Rehan, aku merasa hancur, dihianati oleh orang yang mulai kucintai. Namun di saat yang sama, aku merasakan kejujurannya. Dia tidak harus mengaku, tetapi ia memilih untuk membuka segalanya kepadaku. Ini membuatku sadar bahwa mungkin Rehan benar-benar menyesali tindakannya. Meski sulit, aku memutuskan untuk tidak bereaksi terburu-buru. Setelah beberapa hari merenung, aku memutuskan untuk memberikan Rehan kesempatan untuk membuktikan ketulusannya. Bersama, kami menyusun rencana untuk membalas Bu Widya dan Mila. Namun kali ini dengan cara yang cerdik. Kami akan berpura-pura bahwa aku masih belum mengetahui rencana jahat mereka. Sementara kami mengumpulkan bukti untuk membongkar semua kejahatan mereka di depan hukum. Rehan setuju untuk tetap menjalankan peran lamanya sebagai bagian dari konspirasi Bu Widya. Sementara aku diam-diam menyelidiki dokumen-dokumen keuangan dan aset yang pernah dimanipulasi oleh mereka. Dalam beberapa minggu, kami berhasil mengumpulkan cukup banyak bukti untuk menyeret Bu Widya dan Mila ke jalur hukum. Pertarungan besar itu kini telah dimulai, dan aku yang dulu dianggap lemah, kini berdiri dengan tegak bersama Rehan untuk membela apa yang menjadi milik hakku. Malam itu, Rehan datang tergesa-gesa dengan raut wajah yang tegang. Nafasnya masih tersengal ketika dia di sampingku. Aku yang sedang merapikan dokumen di ruang tamu, langsung menghentikan pekerjaanku. "Aku akhirnya menemukan bukti kuat, Ra," katanya dengan nada panik. "Bukti apa, Mas?" tanyaku, ikut merasa cemas. Rehan merogoh sakunya dan mengeluarkan selembar kertas. Tampaknya bukti transfer bank. "Ini, Ra, ada bukti transfer dari Bu Widya ke seseorang yang bernama Burhan sebesar 100 juta rupiah, jelasnya sambil menunjukkannya padaku. Saat aku telusuri lebih lanjut, ternyata Burhan ini adalah mantan residivis, pelaku perampokan. Aku mengerutkan dahi, masih merasa bingung. "Lalu, apa hubungannya dengan kita, Mas?" Rehan menarik nafas dalam, menatapku serius. "Ra, aku yakin Bu Widya dan Mila berencana lebih besar dari yang kita duga. Kecelakaan pertama yang dialami oleh Nizam, serta kecelakaan yang menewaskannya, semuanya bukan kebetulan. Ini sabotase, Ra." Dadaku terasa sesak. "Apa maksud Mas Rehan?" "Bu Widya dan Mila terlibat dalam kecelakaan itu. Bukti yang kudapat menunjukkan bahwa Burhan, orang yang menerima uang dari Bu Widya, adalah orang yang disewa untuk melakukan sabotase pada mobil Nizam. Bahkan kecelakaan pertamanya yang membuatmu menolong dia dulu, itu juga hasil rencana mereka, Ra." Dunia seakan berputar lebih cepat. Aku menatap Rehan dengan gemetar. "Mas Rehan, apa semua ini benar? Apa mereka benar-benar tega melakukan ini semua?" Rehan meskipun masih belum begitu yakin, namun ia mengangguk pelan. "Kita akan cari bukti tambahan lagi ya, Ra. Aku ingin kita juga tidak gegabah menghadapi mereka. Karena aku tahu, mereka ini sangat licik dan kejam," kata Rehan. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Aku tak pernah menyangka mereka bisa sejahat itu. Nizam tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kenapa mereka begitu tega? Rehan mendekat, menepuk pundakku dengan pelan, berusaha menenangkan. "Aku juga tidak mengerti, Ra. Tapi sekarang, yang terpenting adalah kita kumpulkan semua bukti-bukti untuk membongkar semua kejahatan mereka. Kebenaran akan terungkap, dan Nizam akan mendapatkan keadilan." Aku mengangguk pelan sambil terisak. Meskipun begitu, dalam hatiku aku tahu
bahwa perasaan lega belum sepenuhnya bisa kurasakan. Ada luka yang begitu dalam karena kehilangan Nizam. Tapi setidaknya kebenaran ini mulai terungkap. Aku hanya berharap agar semua kejahatan ini segera terbongkar dan Bu Widya serta Mila mendapatkan ganjaran atas semua perbuatan mereka. Aku dan Rehan semakin dekat untuk mengungkapkan kejahatan keluarga tiri Nizam. Bukti demi bukti mulai terkuak, dan semakin hari, rencana jahat Bu Widya dan Mila semakin jelas. Yang mengejutkan, kami menemukan bukti lain yang jauh lebih mengerikan. Bu Widya ternyata telah meracuni ayah Nizam, Pak Wijaya, bertahun-tahun yang lalu. Selama ini, semua orang termasuk aku mengira Pak Wijaya meninggal dunia karena serangan jantung. Namun setelah kami menemukan catatan medis yang dimanipulasi dan saksi yang pernah melihat perilaku mencurigakan Bu Widya, semua petunjuk mengarah pada kesimpulan yang sama. Pak Wijaya telah dibunuh. Rehan nampak sangat tegang saat menemukan bukti ini. Ini lebih buruk dari yang kita duga. Bukan hanya Nizam, bahkan ayahnya menjadi korban kejahatan Bu Widya dan Mila. Katanya sambil menatap dokumen yang berisi bukti transfer uang ke dokter yang memalsukan penyebab kematian Pak Wijaya. Aku terpaku. Mereka tega melakukan semua ini hanya demi harta. Tanyaku. Sulit mempercayai kenyataan yang ada di depan mataku. Rehan mengangguk pelan. Setelah Pak Wijaya meninggal, mereka berharap seluruh warisan jatuh ke tangan Bu Widya. Tapi ternyata sebagian besar harta jatuh ke Nizam. Dan sejak saat itu, mereka merencanakan untuk menyelenyapkan Nizam juga. Aku merasa sesak, seperti ada beban berat yang menghimpit dadaku. Semua yang telah terjadi selama ini, seperti potongan puzzle yang mulai tersusun. Kebencian Bu Widya terhadap Nizam, manipulasi yang dia lakukan terhadapku setelah kematian Nizam, dan upaya mereka untuk menyingkirkanku, semuanya mulai masuk akal. Kami pun memutuskan untuk bertindak lebih cepat. Aku dan Rehan mengatur pertemuan rahasia dengan Pak Dharma, pengacara yang bekerja untuk Nizam sebelum kematiannya. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe kecil di luar kota, tempat yang jauh dari pandangan Bu Widya dan Mila. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan lebih banyak saksi dan dokumen, ujar Pak Dharma dengan serius. Kita perlu bukti yang tak terbantahkan, agar mereka tidak bisa mengelak lagi. Rehan mengangguk setuju. Kami sudah menemukan beberapa bukti kunci, tapi kami butuh saksi yang bisa memberikan kesaksian langsung. Jika perlu, kita bisa memanggil dokter yang terlibat dalam pemalsuan catatan medis ayah Nizam. Saat itu aku merasakan keputusasaanku semakin kuat. Aku tidak bisa lagi diam. Aku harus menanyakan langsung kepada Bu Widya tentang semua yang terjadi. Keinginan untuk menghadapi Bu Widya semakin menggebu-gebu di dadaku. Aku merasa sudah terlalu lama berpura-pura tidak tahu. Aku ingin konfirmasi, ingin mendengar langsung dari mulutnya tentang apa yang dia lakukan. Aku akan bicara dengan Bu Widya, kataku dengan tegas. Rehan nampak ragu. Naura, ini berbahaya. Dia pasti akan mencurigai kita. Kita belum punya cukup bukti untuk menjebak mereka secara hukum. Tapi aku tak bisa terus diam, balasku dengan suara gemetar, antara marah dan takut. Aku harus mendengar dari mulutnya sendiri. Akhirnya, aku nekat. Aku bertemu dengan Bu Widya di rumahnya. Pura-pura ingin berbicara tentang masa depan warisan Nizam. Awalnya, percakapan berjalan biasa saja. Tapi perlahan-lahan, aku mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menyelidik. Bu, aku mau tanya kepada ibu. Apakah ibu sebenarnya merahasiakan sesuatu tentang Mas Nizam? Karena aku merasa kematian Mas Nizam sangat aneh dan begitu mendadak. Bu Widya tersentak, meski mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Aku tidak tahu, mungkin ini memang sudah takdirnya begitu. Tapi aku bisa melihat matanya yang mulai gelisah. Aku terus menekannya, meski hatiku penuh dengan rasa takut. Tapi bukankah ini aneh, Bu? Kecelakaan Nizam begitu tiba-tiba, seperti kecelakaan yang pertama. Apakah ibu pernah berpikir, mungkin ada yang tidak beres? Bu Widya menatapku dengan tajam. Wajahnya berubah menjadi dingin. Apa maksudmu? Kau menuduhku? Aku berusaha tetap tenang, meskipun perasaanku kalut. Tidak begitu, Bu. Hanya saja ada banyak hal yang tidak masuk akal. Percakapan itu berhenti di situ. Aku tahu Bu Widya mulai mencurigai sesuatu.
Tidak ada lagi kata-kata halus darinya. Tindakan ini mungkin tindakan yang ceroboh, tapi aku tak bisa menahan diriku. Beberapa hari kemudian, Rehan dan aku mulai merasa bahwa Bu Widya dan Mila semakin terdesak. Kedekatanku dengan Rehan terlihat jelas, dan Rehan jarang memberikan mereka informasi tentang hubungan palsu kami. Ini membuat Bu Widya semakin curiga, dan aku tahu waktunya sudah semakin dekat. Mereka pasti merencanakan sesuatu yang besar. Ternyata, kecurigaanku benar. Bu Widya dan Mila mulai mempercepat rencana terakhir mereka. Setelah semua cara lain gagal, mereka kini berniat menghilangkanku. Bagi mereka, aku adalah penghalang terakhir sebelum mereka bisa sepenuhnya menguasai harta Nizam. Dan kali ini, mereka berniat meracuniku. Malam itu, aku mendengar Rehan berbicara di telepon. Ia mendapatkan kabar dari seorang temannya yang juga seorang mata-mata bahwa Bu Widya telah memesan racun. Aku gemetar saat mendengar hal itu. Mereka benar-benar ingin melenyapkanmu, Ra, kata Rehan dengan wajah tegang. Mereka pikir selama kamu masih ada, harta Nizam tak akan pernah jatuh ke tangan mereka. Aku tak bisa lagi menahan tangis. Ketakutan menggerayaki pikiranku. Tapi ada sesuatu yang lain. Amarah atas segala penderitaan yang telah mereka timbulkan. Kita tidak bisa diam saja, kataku. Air mataku membasahi pipi. Mereka harus dihentikan. Dan kita akan menghentikan mereka, Ra. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Tidak akan pernah, balas Rehan, menggenggam tanganku dengan erat. Dengan tekad yang bulat, kami mulai merencanakan langkah akhir. Bukti-bukti sudah cukup kuat. Aku akan melawan mereka. Dan kali ini, aku tidak akan menjadi korban lagi. Setelah berminggu-minggu kami bekerja keras dalam diam, Rehan dan aku akhirnya berhasil mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengaitkan Bu Widya dan Mila dalam kejahatan yang telah mereka rencanakan selama ini. Setiap lembar dokumen, saksi dan bukti transaksi yang kami kumpulkan adalah bukti besar yang selama ini kami coba susun. Namun meski bukti sudah di tangan, tugas kami belum selesai. Langkah selanjutnya adalah menyusun cara agar semuanya bisa dipaparkan di pengadilan dengan cara yang paling kuat dan tak terbantahkan. Di sebuah pertemuan rahasia, aku dan pengacara keluarga Nizam, Pak Dharma, berkumpul di ruang tertutup di sebuah kantor hukum yang letaknya jauh dari jangkauan mata Bu Widya dan Mila. Di atas meja, terdapat tumpukan berkas-berkas yang siap diajukan sebagai alat bukti ke pengadilan. Rasa tegang memenuhi udara. Kita harus sangat berhati-hati dalam langkah ini, kata Pak Dharma sambil meneliti satu persatu dokumen yang sudah kami kumpulkan. Jika salah langkah, mereka bisa saja kabur sebelum kita sempat membawa kasus ini ke persidangan. Aku menggenggam tangan Rehan dengan erat. Aku tak mau mereka lolos begitu saja, ucapku penuh ketegasan. Sudah terlalu banyak yang mereka rusak. Nizam, ayahnya, dan sekarang mereka mengincar aku juga. Rehan menatapku dengan tatapan penuh kepastian. Kita tidak akan membiarkan mereka lolos, Naura. Aku janji. Pak Dharma mengangguk pelan. Kita sudah punya cukup bukti. Bukti transfer ke Burhan. Bukti percakapan yang kita dapatkan dari saksi. Bahkan rekaman telepon yang secara tak sengaja menangkap percakapan Bu Widya dan Mila saat mereka berbicara tentang rencana menyelenyapkanmu. Semua ini akan sulit bagi mereka untuk disangkal. Malam itu terasa panjang. Kami mendiskusikan berbagai skenario, mulai dari cara memaparkan bukti hingga bagaimana menghadapi Bu Widya dan Mila ketika mereka akhirnya dipanggil ke pengadilan. Di saat yang bersamaan, aku dan Rehan harus tetap menjaga agar tidak terlihat mencurigakan di mata mereka. Kami harus terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Hari-hari berikutnya adalah ujian bagi kesabaran dan keteguhan hati kami. Rehan dan aku harus tetap berakting di depan Bu Widya dan Mila, seolah kami tak tahu apa-apa. Aku masih pura-pura tersenyum pada Bu Widya, menahan amarah dan ketakutan yang selalu menghantui setiap kali aku melihat senyumnya yang palsu. Rehan dengan bakat aktingnya yang semakin mahir, terus memainkan perannya sebagai pria yang sedang jatuh hati padaku, tanpa sedikit pun menunjukkan kecurigaan atau rencana kami yang semakin mendekati klimaks. Namun semakin dekat kami dengan kebenaran, semakin tajam ras kecurigaan Bu Widya. Ia mulai mencium ada sesuatu yang tidak beres. Seringkali aku melihatnya mengamati kami dengan pandangan penuh curiga. Satu kali, saat kami duduk di ruang makan, aku merasakan tatapannya tajam menusuk.
seolah dia tahu bahwa kami menyembunyikan sesuatu. "Naura," katanya tiba-tiba, menghentikan suasana tenang. "Apa kau merasa aneh belakangan ini? Seperti ada sesuatu yang sedang terjadi?" Aku menahan nafas sejenak sebelum akhirnya menjawab, mencoba menjaga agar suaraku tetap tenang. "Tidak ada, Bu." "Kenapa Ibu bertanya seperti itu?" Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Oh, tidak ada. Hanya saja, akhir-akhir ini banyak hal yang membuatku merasa gelisah." Aku merasa Rehan menegang di sebelahku, tapi dia tetap menjaga penampilannya. "Mungkin itu hanya perasaan Ibu saja," jawab Rehan sambil tertawa kecil. "Naura dan aku baik-baik saja. Kami malah sedang merencanakan sesuatu untuk masa depan kita." Senyum Bu Widya semakin melebar, namun aku tahu di baliknya ada kebencian yang tersembunyi. "Baguslah kalau begitu." Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Bayang-bayang kebohongan dan rahasia menyelimuti kami, membuat dadaku merasa sesak. Namun aku tahu bahwa langkah ini adalah satu-satunya jalan. Aku tak bisa mundur sekarang. Kami terlalu dekat dengan kebenaran. Keesokan harinya, aku dan Rehan bertemu dengan pihak berwenang yang sudah sepakat untuk mulai melakukan penyelidikan secara formal. Kami menyerahkan semua bukti yang telah kami kumpulkan, rekaman percakapan, bukti transfer, dan kesaksian yang menguatkan keterlibatan Bu Widya dan Mila. Kepala penyelidikan, seorang polisi pria parubaya dengan wajah serius, memeriksa setiap bukti dengan saksama. "Ini bukti yang sangat kuat," katanya sambil menatap kami berdua. "Kami akan segera memanggil Bu Widya dan Mila untuk dimintai keterangan. Jika mereka terbukti bersalah, mereka tidak akan lolos dari jeratan hukum." Aku merasa lega mendengar itu, namun di dalam diriku masih ada kekhawatiran. Bagaimana jika mereka kabur sebelum penyelidikan resmi dilakukan? Bagaimana jika mereka mencoba menyerangku lagi sebelum semuanya selesai? 3 hari kemudian, surat penangkapan resmi dari pihak kepolisian dan beberapa personil kepolisian mendatangi rumahku. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membawa Bu Widya dan Mila untuk dijadikan saksi atas kasus kematian Nizam dan Pak Wijaya. Saat itu, aku bisa melihat raut wajah mereka berubah drastis. Bu Widya, yang biasanya penuh dengan percaya diri, kini nampak pucat. Mila yang selalu terlihat angkuh, kini mulai gelisah. "Apa ini?" tanya Bu Widya, mencoba tetap tenang. Meskipun suaranya sedikit bergetar, dia memandangku dengan tatapan tajam. "Kami salah apa, Pak? Kenapa kami dibawa?" "Naura, ini pasti ulahmu kan?" Aku menelan ludah, mencoba menahan gemetar di suaraku. "Tidak, Bu. Saya bahkan tidak tahu apa-apa soal ini." Dia menatap surat itu dengan mata yang penuh kebencian. Kemudian beberapa polisi menangkap mereka dan membawanya keluar dari rumah. Saat di ambang pintu, aku mendengar teriakannya seolah-olah meminta pertolongan. Namun aku hanya diam saja, tak melakukan apapun untuk mereka. Ini sudah dimulai, bisikku dalam hati. Tidak ada jalan kembali untuk mereka. Malam itu, aku tahu kami telah memasuki babak baru. Babak di mana kebenaran akan mulai terkuak. Dan Bu Widya serta Mila akan menghadapi keadilan atas segala kejahatan yang mereka lakukan. Setelah berjam-jam proses penyelidikan yang panjang dan intens, tibalah saat yang telah dinanti-nantikan. Di dalam ruang interogasi yang dingin dan sunyi, Bu Widya dan Mila duduk dengan tatapan kosong, terjepit di antara rasa takut dan keputusasaan. Mereka tahu hari ini adalah akhir dari semua kebohongan dan kejahatan yang telah mereka sembunyikan selama bertahun-tahun. Para penyelidik memulai dengan rekaman bukti-bukti yang tak terbantahkan. Dimulai dari transfer uang mencurigakan, percakapan telepon yang direkam secara diam-diam, hingga saksi yang telah menguatkan keterlibatan mereka dalam serangkaian peristiwa tragis yang telah menghancurkan hidup Nizam dan keluarganya. Bukti yang paling memberatkan adalah keterlibatan mereka dalam kematian Pak Wijaya, ayah Nizam, dan tentu saja rencana pembunuhan terhadap Nizam sendiri. "Apa kalian mengakui semua ini?" tanya salah satu penyelidik dengan nada tenang, namun tegas. Bu Widya menghela nafas panjang, bibirnya gemetar, sebelum akhirnya dia berbicara. "Ya, kami yang melakukannya," ucapnya dengan suara rendah, hampir tak terdengar. Air matanya mulai mengalir di pipinya. Wajahnya yang selama ini selalu nampak dingin dan penuh percaya diri, kini terlihat hancur. "Kami telah meracuni Pak Wijaya.
suamiku sendiri, agar bisa mendapatkan seluruh warisannya. Mila yang duduk di sebelahnya awalnya nampak ingin menyangkal, namun setelah beberapa saat dia menyerah pada tekanan. Kami juga merencanakan kecelakaan yang membunuh Nizam, katanya dengan suara penuh kepasrahan. Kami pikir setelah dia mati semuanya akan lebih mudah, tapi ternyata tidak seperti itu. Pengakuan mereka akhirnya direkam oleh pihak berwenang dan dijadikan bukti resmi dalam kasus ini. Semua kebohongan yang mereka bangun selama bertahun-tahun kini telah runtuh di depan mata. Seluruh rencana jahat mereka terungkap, termasuk rencana pembunuhan terhadap Nizam dan kecelakaan pertama yang berhasil digagalkan, serta kecelakaan kedua yang akhirnya merenggut nyawa Nizam. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik topeng palsu mereka. Proses hukum berjalan dengan cepat setelah pengakuan tersebut. Bu Widya dan Mila akhirnya tertangkap dan diadili atas semua kejahatan mereka. Pengadilan berlangsung dengan sorot media dan perhatian publik yang luar biasa. Di ruang sidang, aku duduk di bangku belakang, menyaksikan bagaimana setiap bukti dipaparkan dengan jelas. Setiap kesaksian, setiap detail, semakin memperjelas betapa gelapnya niat mereka selama ini. Ketika hakim menjatuhkan vonis, suasana ruang sidang menjadi hening. Terdakwa Bu Widya dan Mila dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana, penipuan, dan tindakan kriminal lainnya. Suara hakim menggema di seluruh ruangan. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Aku merasakan kelegaan yang begitu besar saat mendengar kata-kata itu. Setelah semua rasa sakit dan ketidakadilan yang aku alami, akhirnya keadilan ditegakkan. Namun di dalam hatiku, perasaan itu bercampur dengan kesedihan yang mendalam, karena aku tahu bahwa tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan Nizam. Setelah sidang berakhir, Rehan menemaniku keluar dari gedung pengadilan. Di luar udara dingin menyentuh kulitku, namun rasanya seperti beban berat yang selama ini aku pikul perlahan terangkat. Rehan menggenggam tanganku dengan erat. Kau sudah sangat kuat, Naura. Ini adalah akhir dari semua penderitaanmu. Aku mengangguk pelan, menatap langit yang cerah, namun di mataku masih tersimpan bayangan Nizam. Semua ini tidak akan pernah bisa mengembalikan Nizam. Tapi aku tahu, dia sekarang bisa tenang. Keadilan telah ditegakkan, dan kamu juga berhak mendapatkan kehidupan baru, ucap Rehan dengan lembut. Beberapa minggu setelah pengadilan, aku dan Rehan akhirnya kembali ke kehidupan normal. Semua harta secara sah adalah milik Nizam, kini kembali padaku. Rumah besar peninggalannya kini telah menjadi tempatku di mana aku memegang kisah kami yang penuh lika-liku, namun juga menjadi simbol kekuatan dan keteguhan yang membawaku hingga ke titik ini. Meski awalnya Rehan hanya dikirim untuk menjebakku, kenyataannya selama kami bersama, dia benar-benar jatuh cinta padaku. Aku bisa merasakan ketulusannya dalam setiap tindakan, setiap perhatian yang dia berikan. Rehan bukan hanya sekedar pria yang awalnya datang untuk menjalankan perintah Bu Widya. Dia adalah pria yang pada akhirnya mengorbankan segalanya untuk membantuku dan membongkar kejahatan keluarga tiri Nizam. Suatu malam, Rehan mengajakku duduk di taman rumah peninggalan Nizam. Di bawah sinar bulan yang lembut, dia menggenggam tanganku dengan erat. Naura, setelah semua yang kita lalui, ada satu hal yang belum sempat aku katakan padamu, katanya dengan suara bergetar. Aku mencintaimu, Naura. Dan ini bukan karena perintah siapapun, bukan karena rencana siapapun. Ini semua karena aku benar-benar jatuh cinta pada ketulusan hatimu. Aku terdiam sejenak, menatap matanya yang penuh keyakinan. Rehan, pria yang awalnya hanyalah orang asing bagiku, kini telah menjadi bagian dari hidupku. Tanpa ragu, dia berlutut di depanku, mengeluarkan sebuah cincin dari saku jasnya. Naura, maukah kau menikah denganku? Ucapnya dengan penuh harap. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Semua kesedihan, semua rasa sakit yang selama ini aku tahan, perlahan berganti dengan perasaan bahagia yang tak pernah aku duga akan datang. Iya Rehan, aku mau, jawabku sambil menahan air mata bahagia. Kami menikah beberapa bulan kemudian dalam sebuah akad nikah yang sederhana, namun penuh dengan keberkahan. Prosesi pernikahan kami berlangsung dengan hikmat, diiringi oleh doa-doa yang dipanjatkan untuk keberkahan rumah tangga kami. Meski kenangan tentang Nizam akan selalu ada di dalam hatiku, aku sadar
bahwa hidup harus terus berjalan sesuai dengan ketentuannya. Aku dan Rehan menemukan babak baru dalam kehidupan kami sebagai suami istri, dengan komitmen untuk menjalani pernikahan yang penuh cinta, kesetiaan, dan kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah. Setelah pernikahan kami, kehidupan baruku bersama Rehan terasa seperti babak baru yang penuh harapan dan kedamaian. Meski awalnya hidup kami terbentuk dari berbagai drama dan kejahatan yang harus kami hadapi, akhirnya cinta yang tulus membawa kami ke jalan kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari-hari kami diisi dengan tawa, kebersamaan, dan rencana-rencana baru untuk masa depan kami. Tak lama setelah menikah, kabar bahagia datang. Aku akhirnya hamil. Kabar ini sungguh membahagiakan, dan Rehan terlihat sangat bersemangat setiap kali berbicara tentang masa depan anak kami. Rumah besar peninggalan Nizam kini dipenuhi dengan kehangatan yang baru. Dulu rumah ini terasa sunyi dan penuh kenangan pahit, namun kini setiap sudut rumah itu menyimpan kebahagiaan yang menanti. Selama 9 bulan kehamilanku, Rehan selalu mendampingiku dengan penuh perhatian. Dia belajar banyak tentang cara merawat ibu hamil dan selalu memastikan aku merasa nyaman. Tawa dan canda selalu menghiasi hari-hari kami. Meski sesekali aku masih merasakan rasa rindu yang mendalam kepada Nizam. Namun Rehan selalu memahami perasaanku tanpa pernah membuatku merasa bersalah. Dia tahu bahwa Nizam adalah bagian dari hidupku yang tak bisa aku lupakan. Namun dia juga tahu bahwa hatiku kini miliknya. Hari kelahiran anak kami akhirnya tiba. Prosesnya tidak mudah, namun ketika tangisan pertama bayi kami terdengar, semua rasa sakit akhirnya terbayar. Rehan memegang tanganku dengan erat saat aku tersenyum penuh haru melihat bayi perempuan mungil yang kini berada di dalam pelukanku. "Kita beri nama siapa ya anak kita, Naura?" tanya Rehan dengan senyum yang lembut. Aku terdiam sejenak, merenung sambil menatap wajah bayi kami yang damai. Bagaimana kalau kita beri nama Aira saja? Nama itu selalu terlintas dalam pikiranku sejak aku hamil. Rehan mengangguk. Aira? Nama yang sangat cantik dan bermakna. Dia adalah pembawa kebahagiaan dalam hidup kita, Naura. Sejak kehadiran Aira, hidup kami berubah sepenuhnya. Setiap pagi aku terbangun dengan senyum di wajahku, melihat wajah mungil Aira yang damai dalam tidurnya. Rehan selalu berusaha meluangkan waktu untuk merawatnya. Meski kesibukannya sebagai pengusaha mulai meningkat, dia selalu memastikan bahwa kami adalah prioritas utamanya, dan itulah yang membuatku semakin mencintainya. Beberapa tahun kemudian, Aira tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan pintar. Dia membawa kebahagiaan yang tak terhingga dalam hidup kami, dan setiap kali melihat senyumannya, aku merasa bahwa inilah hadiah dari semua cobaan yang pernah aku lalui. Suatu sore, kami duduk di taman rumah besar peninggalan Nizam. Aira berlari-lari di antara bunga-bunga yang mekar, sementara aku dan Rehan duduk berdua di bangku taman, menikmati suasana. Kita sudah memulai banyak hal ya, ucap Rehan sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum dan mengangguk. Iya, dan akhirnya kita bisa menemukan kebahagiaan ini. Tapi aku tidak akan pernah melupakan Nizam. Dia adalah bagian dari cerita hidupku yang membawaku hingga ke sini. Rehan menatapku dengan penuh perhatian. Aku tahu, Naura, Nizam akan selalu menjadi bagian dalam hidup kita, dan aku tidak akan pernah memintamu untuk melupakan dia. Tanpa Nizam, mungkin kita tidak akan pernah bertemu. Aku menatap ke arah langit yang mulai berwarna keemasan, memikirkan Nizam. Di dalam hatiku, aku merasakan rasa syukur karena meskipun hidup memberiku begitu banyak ujian, aku juga diberikan kesempatan kedua untuk bahagia. Kehidupan kita sekarang adalah bagian dari perjalanan yang dia mulai. Aku merasa Nizam akan bahagia melihat kita seperti ini. Rehan mengangguk, dan aku berjanji akan selalu menjaga kebahagiaan ini untuk kita, untuk Aira, dan untuk kenangan Nizam. Hari-hari kami dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana, tawa Aira saat bermain, pelukan hangat Rehan setiap kali dia pulang bekerja, dan momen-momen kecil yang membuat hidup kami begitu bermakna. Meski kadang aku masih mengenang Nizam, kini aku bisa melakukannya tanpa rasa sakit, melainkan dengan perasaan damai. Aku tahu bahwa dia telah memberikan yang terbaik, dan kini aku melanjutkan hidup dengan orang yang juga mencintaiku dengan tulus.
Rehan yang dulunya hanya pria yang hadir karena perintah Bu Widya, kini menjadi suamiku, ayah dari anakku. Bersama dia, aku menemukan cinta yang baru, cinta yang berbeda namun sama kuatnya. Kami membangun keluarga yang penuh cinta. Masa lalu tidak dilupakan, namun dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Rumah besar ini, yang dulunya penuh dengan kenangan pahit, kini menjadi saksi dari kebahagiaan yang kami bangun bersama. Aira sering bertanya tentang sosok Nizam, dan dengan lembut, aku menceritakan siapa dia, pria yang penuh kasih dan pernah menjadi bagian dari hidupku. Namun Aira juga tahu bahwa Rehan adalah ayahnya, sosok yang membimbingnya dan mencintainya tanpa syarat. Kini aku bisa tersenyum melihat masa depan. Meski perjalanan hidupku penuh dengan lika-liku, aku tahu bahwa cinta dan kebahagiaan sejati selalu menunggu di ujung jalan. Bersama Rehan dan dengan Aira yang melengkapi hidup kami, aku yakin bahwa kami akan selalu mampu menghadapi segala rintangan yang ada di depan sana. Aku tidak akan pernah melupakan Nizam, tapi aku juga tidak akan melewatkan kesempatan untuk bahagia bersama orang-orang yang kini ada di sisiku. Hidupku, meski penuh dengan ujian, akhirnya menemukan cahaya baru, dan aku siap untuk menjalaninya dengan penuh syukur. Kisahku yang berawal dari gadis desa yang penuh kesederhanaan, kini menjadi pewaris harta besar, berhasil melewati segala cobaan dengan kesabaran dan kebaikan. Aku menunjukkan bahwa cinta dan kebaikan hati dapat menenangkan segalanya, bahkan di tengah segala pengkhianatan dan kejahatan.